Selamat datang di Pengadilan Agama Pangkajene. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang penjelasan kami tentang dokumen ini tentu saja kami bersandar pada standar yang telah ditetapkan dalam akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Agama, yaitu terdiri dari 4 level dalam hierarkinya, yaitu yang pertama tentu saja level 1 adalah manual mutu. Apa yang terkandung dalam manual mutu ini adalah profil organisasi, visi dan misi organisasi, struktur, proses bisnis, sumber daya, sistem manajemen, dan beberapa lampiran berupa kebijakan dan sasaran mutu. Di bawah manual mutu ini ada level 2 yang berisi prosedur mutu yang biasa disingkat PM dan standar operasional prosedur yang biasa disingkat SOP. Untuk prosedur mutu ada beberapa hal, yaitu manajemen risiko, pengendalian dokumen, pengendalian arsip, komunikasi, asesmen internal, tinjauan manajemen, pengendalian output tidak sesuai, evaluasi kepuasan pelanggan, tindakan perbaikan, serta pengendalian peluang dan perubahan perencanaan. Sedangkan untuk standar operasional prosedur atau SOP untuk di pengadilan kami bagi menjadi 2, yaitu SOP kepaniteraan dan SOP kesekretariatan. Tentu saja beberapa SOP lain yang sifatnya inovasi sifatnya adalah terbuka. Kemudian ada level 3 yang berisi petunjuk teknis atau instruksi kerja. Untuk level 3 ini berisi tentu saja beberapa surat keputusan atau SK, beberapa nota dinas, serta juknis, dan beberapa uraian tugas yang menjelaskan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Dan di bawahnya, di paling dasar yaitu di level 4 adalah beberapa dokumen pendukung, yaitu formulir yang biasa tentu saja mengikut pada SOP atau prosedur mutu, serta beberapa instrumen yang terkait dalam pelaksanaan kerja. Untuk memulai manajemen dokumen, cukup dengan mengetik dokumen .pa-pangkajene.go.id, lalu tekan enter, akan tampil pada halaman depan seperti ini, di mana seperti yang telah kita sebutkan bahwa manajemen dokumen ini kami sesuaikan dengan Surat Dirjen Badilak Mahkamah Agung RI nomor 2918/DJA/OT-01-3/10/2018 tentang pemberlakuan akreditasi penjaminan mutu. Jadi pada menu paling atas yaitu manual mutu, apabila kita klik seperti ini maka akan menuju pada halaman ini. Harus kami sampaikan bahwa satu dokumen yang cukup standar untuk mengetahui distribusi dan pengelolaan manajemen dokumen di APM itu adalah daftar induk dan distribusi dokumen terkendali. Nah, mungkin standarnya sudah kita pahami semua seperti ini. Jadi khusus untuk manual mutu akan kami highlight seperti ini. Dan ada ruang untuk kolom untuk draft yang dalam bentuk Word atau Google Doc yang editable, yang bisa diedit, dan ada tentu dokumen yang sudah ditandatangani dan distempel atau ditandatangani secara elektronik. Contoh manual mutu, kita klik akan muncul halaman pratinjau seperti ini. Kita klik dokumennya, ya seperti ini bisa diedit baik secara online atau kita download lalu kita edit secara offline. Kemudian untuk bagian kemudian untuk PDF-nya sendiri itu bisa kita klik seperti ini. Akan muncul seperti ini. Tentu saja ini dokumen yang sudah siap untuk digunakan sebagai eviden atau di print. Ke menu utama, begitu juga dengan prosedur mutu, kita tetap menggunakan daftar induk dan distribusi dokumen terkendali, bukan formulir yang standar tentunya untuk pengelolaan dokumen sesuai standar APM. Nah, itu ada di bagian C sesuai dengan yang telah kita bicarakan di atas semuanya.
Jadi sama untuk draftnya ada di sebelah kiri ini dalam bentuk Google Doc ataupun bisa di-download untuk diolah di seperti Microsoft Word dan sebagainya. Kemudian untuk yang dokumen yang telah ditandatangan kami sediakan di sebelah sini di kolom dokumen. Oke. Selanjutnya untuk standar operasional prosedur, khusus untuk SOP ini pembuatannya kami menggunakan spreadsheet. Jadi pada saat kami upload ini di bagian draftnya, ini kita bicarakan dulu bahwa sesuai dengan yang telah kita bicarakan juga bahwa SOP untuk di pengadilan ini kami bagi antara SOP kesekretariatan dan SOP kepaniteraan. Oke. Jadi untuk bagian editnya, yang bagian draftnya maksud kami, itu kami buat dalam format RAR atau yang file yang telah dikompres. Jadi untuk mengeditnya kita harus mendownload dan diedit di aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel. Sementara untuk dokumennya tentu saja bisa langsung digunakan seperti ini. Nah, telah ditandatangani. Jadi apabila ada review terhadap SOP, tentu saja kita harus mengeditnya dulu lalu mengupload ulang. Nah, kemudian untuk bagian surat keputusan atau SK, kita menggunakan formulir yang berbeda dari standar pengendalian dokumen di APM, yaitu daftar induk SK, yang memang telah disediakan di APM. Mengenai manajemennya sendiri, kami kategorikan sesuai dengan penanggung jawabnya sendiri dan jenisnya. Contoh ini kayak yang terkait dengan penetapan ruangan kantor, SK ini tentu saja penanggung jawabnya adalah kuasa pengguna barang ya, atau dalam hal ini sekretaris. Nah, masing-masing ada draftnya dan ada juga dokumen PDF-nya. Dan untuk SK ini semuanya kami memang khususkan untuk penandatanganannya secara elektronik. Contoh kayak SK penetapan ruangan laktasi. Nah, penandatangannya secara elektronik seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya untuk uraian tugas pegawai atau job description. Nah, ini formatnya dalam PDF, tinggal digunakan saja. Dan untuk pengeditannya kita edit secara manual di offline, lalu kita upload. Karena tentu saja ini tergantung dengan perubahan-perubahan tugas sesuai dari atasan langsung. Kecuali memang yang pejabat ya, yang memang telah ditetapkan. Ada satu tambahan lagi, dan memang ini penting kita tambahkan pada manajemen dokumen ini adalah mengenai pengolahan eviden PMPZI yang telah semacam rutinitas kita dalam peningkatan kinerja di Satker Pengadilan. PMPZI ini tentu saja adalah untuk hal pembangunan zona integritas di Satker, khususnya di Pengadilan Agama Pangkajene. Khusus untuk PMPZI ini, pertama tentu saja kami sesuaikan dengan yang di aplikasi yang di PMPZI itu mengenai dua item, yaitu pengungkit dan hasil. Sementara untuk pengungkit sendiri terbagi dua, yaitu pemenuhan dan reform. Untuk memahami LKE eviden ini, tentu saja kita harus memahami LKE-nya sendiri atau lembar kerja evaluasi yang ada di bawah ini. Tinggal diklik saja. LKE ini sudah sesuai dengan yang aplikasi yang ada di PMPZI. Jadi mungkin apabila kita sudah terbiasa menjawab atau mengisi LKE yang ada di PMPZI, tentu saja dengan memperhatikan nilai-nilainya, maka kita kan sudah paham bahwa untuk mencapai nilai-nilai tertentu targetnya seperti apa. Nah, ini sudah otomatis kami buat dan penghitungannya sama dengan yang di aplikasi PMPZI, sehingga
kita bisa mengukur penilaian kinerja kita atau melakukan evaluasi terhadap kinerja kita secara mandiri. Untuk evidennya sendiri, pemenuhannya cukup dengan mengisi beberapa eviden yang telah kita identifikasi secara tahap-tahap awal ya, bahwa yang diinginkan oleh tim evaluator itu adalah seperti ini. Tentu saja ini akan bisa terus berkembang apabila evaluatornya punya pertimbangan lain bahwa harus melengkapi hal tertentu untuk suatu jenis item atau kriteria. Tapi untuk memudahkan tim dalam melakukan pengisian, cukup nanti apabila sudah contoh ini ada dalam penyusunan tim kerja, diharuskan ada rapat sosialisasi pembentukan tim ZI. Apabila tim ZI telah melakukan mengumpulkan eviden, itu bisa draftnya ditaruh di link yang ini. Sementara untuk evidennya yang secara lengkap sudah langsung ditaruh di link ini, sehingga nanti untuk dibubuhkan di aplikasi PMPZI cukup menggunakan link yang ada di bawah ini. Dan kalau sudah dilengkapi, tinggal diklik saja, dicentang seperti ini, maka akan di highlight seperti ini, sehingga kita tidak tumpang tindih dalam menyelesaikan eviden PMPZI. Oke, saya rasa begitu saja secara singkat mengenai penggunaan manajemen dokumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.